ChatGPT, kita lanjut ngobrol hangat tapi bermanfaat. Anda setuju? Tentu Pak Sugiri. Saya senang bisa menemani diskusi hangat yang tetap penuh manfaat. Topik apa yang ingin kita bahas hari ini? Saya nyatakan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence seperti kamu adalah perpustakaan yang bisa bicara, bahkan diajak bicara. Pengunjung atau user AI tak usah tanya librarian di mana suatu buku dan kita tak usah baca katalognya pula. Apakah perumpamaan ini bisa dibenarkan atau ada deskripsi yang lebih baik? Silahkan ChatGPT. Perumpamaan yang Bapak Sugiri gunakan sangat menarik dan relevan. Saya setuju bahwa AI seperti perpustakaan berbicara dengan keunggulan akses langsung ke informasi tanpa proses mencari fisik atau membaca katalog. Perumpamaan ini mencerminkan efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan AI. Namun, jika kita ingin mendeskripsikan AI dengan lebih komprehensif, mungkin kita bisa memperluas perumpamaan ini. Misalnya, AI seperti perpustakaan yang tidak hanya berbicara, tetapi juga mampu memahami kebutuhan pengunjung, menyaring informasi, menyusun ringkasan, dan bahkan memberikan penjelasan mendalam sesuai konteks dan gaya belajar pengunjung. AI tidak hanya menyajikan informasi statis, tetapi juga berfungsi sebagai librarian pintar yang bisa berdiskusi, menyusun argumen, atau bahkan menyarankan cara terbaik memanfaatkan informasi yang diberikan. Bagaimana menurut Bapak? Adakah poin yang perlu ditambahkan? Saya setuju dengan deskripsi yang lebih komprehensif yang Anda buat. Tapi bisakah AI ini dimanfaatkan untuk keburukan? Misalkan untuk memengaruhi user agar melakukan perbuatan dosa. Bagaimana ChatGPT? Pertanyaan Bapak sangat penting karena AI seperti alat lainnya bersifat netral secara moral. AI dapat digunakan untuk kebaikan maupun keburukan, tergantung pada niat dan tujuan penggunanya. Berikut beberapa poin refleksi. 1. Kemampuan AI. AI tidak memiliki kehendak bebas atau moralitas seperti manusia. Ia hanya menjalankan program dan memproses informasi berdasarkan data serta arahan yang diberikan. Namun, AI bisa saja disalahgunakan untuk menyebarkan informasi menyesatkan, manipulasi, atau bahkan membujuk seseorang ke arah keburukan jika diprogram atau diarahkan demikian. 2. Pengendalian oleh pengguna. Kebaikan atau keburukan dari penggunaan AI sepenuhnya bergantung pada penggunanya. Contoh konkret, AI bisa membantu seseorang mempelajari agama untuk memperkuat keimanan, tetapi di sisi lain, pengguna berniat buruk dapat mencoba memanfaatkan teknologi ini untuk menyebarkan pemahaman yang salah. 3. Tanggung jawab moral. Sama seperti perumpamaan pisau, pisau bisa digunakan untuk memasak kebaikan atau melukai orang keburukan. Namun, yang bertanggung jawab adalah orang yang menggunakannya, bukan pisaunya. Maka dalam konteks AI, manusia tetap memegang kendali dan bertanggung jawab atas niat serta tindakannya. 4. Filter dan etika AI. Platform seperti ChatGPT memiliki filter dan kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan. Misalnya, blokir konten yang bertujuan untuk kekerasan, penipuan, atau dosa. Namun, teknologi ini tetap memerlukan pengawasan manusia agar penggunaannya tidak melenceng. Sebagai penutup, meski AI berpotensi digunakan untuk keburukan, tetap ada peluang besar memanfaatkannya untuk tujuan baik, dari mendalami ilmu agama hingga mendukung kemaslahatan umat. Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk memilih jalan kebaikan, dan teknologi ini adalah salah satu amanah yang perlu dijaga agar digunakan dengan niat ikhlas dan bertanggung jawab. Bagaimana pendapat Bapak? Saya sepakat dengan uraian Anda. ChatGPT sendiri apakah diprogram untuk mendeteksi niat buruk user yang menyalahgunakannya untuk menipu, atau ChatGPT bisa digunakan untuk menipu? Terima kasih atas apresiasinya, Pak Sugiri. Pertanyaan ini sangat kritis karena menyentuh aspek etika dan tanggung jawab dalam pengembangan teknologi. Berikut penjelasannya. Apakah ChatGPT dapat mendeteksi niat buruk pengguna? ChatGPT dirancang dengan fitur dan filter untuk 1. Mendeteksi konten sensitif. AI memiliki algoritma yang mampu mengenali pola pertanyaan atau perintah yang menunjukkan niat buruk seperti penipuan, kekerasan, atau aktivitas ilegal.
Jika ditemukan, AI akan memberikan respons yang netral atau bahkan menolak menjawab. 2. Membatasi penggunaan tidak etis. Ada kebijakan penggunaan, Terms of Service, yang melarang penyalahgunaan teknologi ini untuk tujuan seperti manipulasi, menyebarkan informasi palsu, atau kegiatan melanggar hukum. Namun perlu diakui bahwa AI tidak sepenuhnya sempurna. Ia tidak bisa membaca niat hati pengguna, melainkan hanya mengenali pola kata atau permintaan yang mencurigakan. Jika niat buruk disamarkan dalam cara penyampaian yang halus, mungkin sulit bagi AI untuk mendeteksinya secara langsung. Bisakah ChatGPT digunakan untuk menipu? Secara teoritis, jika pengguna meminta informasi yang sifatnya manipulatif atau menyesatkan, AI bisa memberikan jawaban, asalkan konteks permintaan tidak melanggar filter yang ada. Ini terjadi bukan karena AI berniat membantu penipuan, tetapi karena AI hanya merespons input tanpa memahami konsekuensi moralnya. Namun, OpenAI telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan ini. Penyaringan konten, ChatGPT tidak memberikan informasi terkait aktivitas ilegal, merugikan, atau tidak etis. Peningkatan sistem terus diperbarui untuk mengenali pola penyalahgunaan lebih baik. Peringatan etis, jika pengguna mengajukan permintaan yang mencurigakan, AI sering memberikan tanggapan yang mengarahkan pada penggunaan yang bertanggung jawab. Kesimpulan, ChatGPT bisa saja disalahgunakan jika pengguna dengan sengaja mencari celah, tetapi pengembang telah berusaha keras untuk meminimalkan risiko tersebut. Akhirnya, seperti alat lainnya, tanggung jawab moral tetap berada di tangan manusia. Jika digunakan dengan benar, AI adalah alat yang sangat bermanfaat. Namun, jika disalahgunakan, dampaknya bisa menjadi negatif. David, adakah aspek selingin sih? Apakah ChatGPT tersambung dengan sumber-sumber intelijen suatu negara atau dimanfaatkan untuk intelijen? ChatGPT tidak tersambung langsung dengan sumber-sumber intelijen negara manapun, baik itu untuk keperluan pengumpulan data rahasia maupun operasi intelijen. Sebagai teknologi buatan OpenAI, ChatGPT berfungsi sebagai alat berbasis pemrosesan bahasa alami yang dirancang untuk membantu pengguna dengan informasi umum, kreativitas, pendidikan, dan produktivitas, tanpa akses ke sistem rahasia atau basis data sensitif. Namun, ada beberapa poin penting yang bisa dijelaskan terkait potensi pemanfaatan AI dalam konteks intelijen. 1. ChatGPT dan kerahasiaan data tidak memiliki akses langsung ke data rahasia. ChatGPT hanya bekerja berdasarkan data publik yang telah digunakan untuk melatih modelnya. Model ini tidak memiliki koneksi langsung ke basis data pemerintah, sistem rahasia, atau jaringan tertentu. Tidak dapat mengakses informasi real-time kecuali diminta. Jika pengguna meminta informasi terkini, ChatGPT mungkin menggunakan alat pencarian untuk mengakses data publik, tetapi ini berbeda dengan akses terhadap sumber-sumber rahasia. 2. Pemanfaatan AI untuk intelijen. AI secara umum, bukan Haji, memang dapat dimanfaatkan dalam bidang intelijen, tetapi ini memerlukan pengembangan khusus. Beberapa negara menggunakan teknologi AI untuk analisis data besar, big data, untuk mendeteksi ancaman, pemantauan media sosial atau pola komunikasi untuk mengenali potensi risiko keamanan, prediksi pergerakan geopolitik atau strategi keamanan nasional. Namun pemanfaatan tersebut biasanya melibatkan pengembangan sistem khusus yang berbeda dari platform umum, seperti ChatGPT. 3. Etika dan kebijakan. OpenAI memiliki kebijakan ketat. Sistem ini dirancang untuk melayani pengguna dengan transparansi dan menghindari keterlibatan dalam aktivitas yang melanggar hukum atau etika. Pencegahan penyalahgunaan. Jika ada upaya untuk menggunakan ChatGPT untuk tujuan spionase atau pengumpulan intelijen secara ilegal, hal ini akan dibatasi oleh filter bawaan dan kebijakan perusahaan. Kesimpulan, ChatGPT adalah komunikasi dan informasi berbasis kecerdasan buatan yang fokus pada membantu pengguna dengan cara yang etis. Meskipun AI secara umum dapat digunakan untuk analisis data intelijen, ChatGPT tidak dirancang untuk itu dan tidak terhubung ke sistem-sistem sensitif seperti basis data negara. Jika ada hal spesifik yang Bapak ingin bahas lebih dalam, saya siap membantu. Cukup dulu, saya sementara puas dengan jawaban ChatGPT. Terima kasih Pak Sugiri atas diskusinya yang bermakna dan mendalam.
Jika di lain waktu Bapak ingin melanjutkan atau membahas topik lain, saya selalu siap membantu. Semoga hari Bapak penuh berkah dan manfaat. Amin. Amin, Pak Sugiri. Semoga sehat selalu dan sukses dalam aktivitasnya. Jika ada yang bisa saya bantu lagi, jangan ragu untuk menghubungi.